Halo. Nying bodoh mah. Halo. Kalah. Auto tuh sih itu. Oh iya auto. Halo lu. Anjing. Halo. Gimana kabarnya tuh? Aman men. Baik. Sehat. Lu nah Alhamdulillah. tidak bermain game seperti orang-orang tuh yang di sebelah kiri. Teman game nya karena menurut orang mah ketika kita bersama ya sama teman-teman terus kita asik main game asa nggak dapet gitu kebersamaannya. Menurut orang mah gitu. Justru Itu yang pertama. Cuman yang utamanya sih karena banyak yang mendukung sih men. Kalau mendukung mah ada bahan sih. ada bahan sih buat main game. Itu jadi bersyukur juga lah Apanya tidak berhukum. apanya yang mendukung soalnya jadi nggak bisa main game gitu. Tapi kalau emang dikasih HP bagus terus bisa main game, akan melakukan hal yang sama bermain game. Sepertinya sepertinya akan. Soalnya orang punya pengalaman dulu ya pas kan dulu mah si game nggak terlalu berat ya. Dan si apa juga mendukung itu. Orang tuh jadi ya gitu jadi pecandu game gitu. Cuman kalau sekarang dikasih HP yang mendukung pun kayaknya nggak bakal segila itu deh men. Segala itu. Kalau bayangan orang, soalnya orang sekarang teh ngelihat si game teh bukan sebagai hobi atau bukan sebagai hiburan gitu men. Ketika kita main game mostly ya kan kita teh sehari teh hidup paling cuman 16 jam lah ya. 16 jam. Karena kan kepotong tidur gitu. Udah potong tidur. Ketika si setengah dari 16 jam itu dipakai buat main game, itu mah menurut orang bukan Hidup. jadi hiburan lagi gini men. Oh iya. Tapi kayak jadi pekerjaan lah gitu. Pekerjaan kita main game gitu. Padahal si game itu kan nggak menghasilkan apa-apa ya. Orang teh nggak pengen jadi bagian dari itu gitu. Nggak pengen jadi si hidup orang teh apa sih si game itu jadi bagian dari kehidupan orang gitu. Pengennya kalaupun orang main game ya sebagai hiburan aja gitu. Hiburan aja. Nggak apa sih, nggak menghabiskan banyak waktu di hidup orang gitu. Tapi dah kalau dibilang main game, nggak main game juga ada orang main game. Main game. Cuman ya paling Game-game yang ini ya kayak Block Blaze gitu ya. Game apa sih mainnya? Catur sama ini sama PES. Cuman si PES juga karena orang mainnya udah lama banget. Dari orang kelas 9 SMP. Jadi udah bosen lah gitu buat tiap hari login gitu ya. Cuman paling seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali lah buat login doang, itu juga nggak main gitu. Jadi ya paling main game, kalau main game pun paling nggak sampai sejam lah dalam seminggu juga. Dalam seminggu ya? Dalam seminggu. Bisa jam. Anjing berarti waktu dalam seharinya bisa aja cuman 10 menitan lah bermain Iya. game. Iya. Segituan. Cuma login doang paling. Cuma gitu login ya. doangnya. Tak kalau catur mah emang ya karena banyak waktu gabutnya jadi suka lah main catur. Cuma itu juga kan kalau sendiri gitu. Kalau lagi ngobrol-ngobrol mah enggak lah gitu main game. Ada menurut mana banyak sih dampak buruknya ada di dalam game? Dampak buruk. Pasti ada juga dampak positif berarti. Ada nggak sih menurut mana dampak positifnya? Kalau sebenarnya si game tuh ada sih yang positifnya. Kalau dilihat lagi mah, cuman kalau kita mainnya ya gitu ya kayak dik gitu gini, kayak kecanduan gitu sampai berjam-jam gitu di depan HP buat main game, kayaknya si positifnya kayaknya bakal jadi banyak negatifnya deh dibanding positifnya. Soalnya kan kalau menurut orang ya si main game teh kita karena udah suntuk ngerjain tugas atau suntuk ngapain lah gitu, melakukan rutinitas, kita larinya ke game gitu buat cari hiburan gitu. Cuman kalau si game itu udah jadi rutinitas kan malah liurnya. Iya. Liurnya jadi pusing. matakna dibandingin positifna mencukur mah
lamun si main game Jadi panjang gitu waktu nu sedikit gitu si urang mah malah jadi loba negatifna gitu dibandingkan positifna. Tapi nya aya wae sih positifna mah. Jadi e-sport. ekspor. Tapi kan nya kayak ekspornya kan teu sagampang eta nya. Teu sagampang Semua sih tadi kayaknya. Teu kabeh nu main game teh 10 jam 8 jam itu bisa jadi tim e-sport kan teu sagampang eta gitu. Terus kan tadi Mane bilang itu bukan lagi jadi hiburan lah ya kalau main game. Ya. Terus sekarang hiburan Mane apa tuh Hiburan orang kira-kira? kebanyakan kan orang teh si Lumia teh kebanyakan di luar ya di ya main sama teman-teman lah gitu, main sama teman-teman gitu. Kalau nggak kampus ya nongkrong sama teman-teman. Jadi si mostly ya si orang cuman nongkrong atau ngobrol lagi sama teman-teman atau lagi sesekali kalau lagi sendiri baca buku atau nonton podcast atau ya hiburan-hiburan di sosmed lah gitu, di HP. Itu paling hiburannya ya. Lumayan bantu sih kayaknya itu ada podcast, ada baca buku, nongkrong, lumayan kayaknya apa ya? Jadi hiburan yang bermanfaat kayaknya. Ya insya Allah lah. Insya Allah ya. Jadi bermanfaat. Semoga. Nah itu kan sekarang udah kuliah ya, Kuliah semester 4. semester 4. Nah, Ilkom. Ilkom lagi. Ilkom. Apa yang dirasain dari apa ya? Mana pasti punya perbedaan lah dari waktu mana dulu SMA sampai sekarang semester 4. Bedanya apa tuh? Kira-kira dari pandangan mana? Dari kacamata mana? Ya, dari sekolah berarti perbedaan sekolah dan kampus itu ya, si perbedaannya. Mungkin cukup banyak ya men. Perbedaan dari yang pertama dari sisi akademisnya dulu ya. Sisi akademisnya kalau menurut orang mah di kampusnya kita diberi kebebasan buat apa ya, buat explore kita gini, nggak dibatasin gitu kalau di kampus mah. Dan kita juga nggak apa ya, nggak melulu harus dengerin dosen gini kalau di kampus mah. Orang seperti gitu. Kita tuh diberi ruang buat diskusi sama dosen, buat bantah-bantahan sama dosen gitu, sama dosennya. Nggak kayak di sekolah kan, sekolah mah Patuh ya. patuh lah. Si guru teh jadi maha benar lah gitu. Apa yang diucapkan sama guru teh nggak saklek benar gitu. Orang tuh bisa orang tuh bisa ngebantah atau diskusi gitu lah. Sebenarnya bisa wae kan orangnya sieun lah gitunya. Sieun dicap bodoh, dicap bodoh. Dicapna sih kobe lah gitu atau sok tahu gitu kan. Tadi kuliah mah orang mikiran teu gitu. Baju orang asalan teu. Kita diberi kebebasan gitu. Dilihat dari si penampilan juga kan di kuliah mah kita pakai baju bebas gitu ya. Itu mencerminkan kebebasan berpikir lah menurut orang gitu. Terus dari sisi lingkungan sebenarnya, lingkungan kan si kuliah mah waktu belajar lu etiknya paling kelas paling lah 2 jam lah ya. Paling 2 jam. 2 jam terus apa ya 2 matkul atau 3 matkul yang paling gila 6 jam lah itu di kelas gitu. Eta ge geus paling gila eta geus paling seminggu teh sapoe gitu tanya. Kalau bahan di luar gitu entah itu di kafe atau di kantin atau di tongkrongan gitu. Jadi malah di dunia kampus mah menurut urang mah si lingkungan belajaran teh kalau bahan malah di luar lain di kelas gitu. Jadi nu ngabentuk si mahasiswa teh sebenarnya di tongkrongan eta karena si orang teh waktu itu udah didinya gitu. Jadi si tongkrongan teh emang bener-bener ngebentuk orang, entah itu dari cara berpikir atau dari cara memandang apapun gitu. Si tongkrongan teh jadi tolak ukur lah gitu. Jadi harus lumayan selektif lah ya, cari-cari teman atau cari-cari teman diskusi, takutnya salah jadi salah kaprah lah, salah guru gitu. Terus kadang kan mana juga pernah bilang mana sebenarnya gugup ya, gugup gitu. Karena sekarang mana di Ilkom ada nggak yang kayak apa ya? Jadi
masalah yang gugup ini atau masalah apapun ke handle gitu? Ada nggak kira-kira? Ada men. Ada. Kayak contoh kayak gimana? Kan dulu teh orang teh selain gugup teh selain pas sekolah ya. Selain pemalu, gugup, terus saya orang tuh punya masalah dari cara berbicara men. Orang tuh dulu teh ya? Dulu teh nggak sedikit sih gagap lah gitu. Ngomong teh selalu belibet gitu. Nah, karena orang masuk Ilkom dan itu nggak sengaja ya, nggak masuk dalam plan orang lah gitu, masuk Ilkom teh. Karena orang bingung sebenarnya mah, bingung mau masuk jurusan apa, terus orang bingung minat orang apa gitu. Jadi orang masuk Ilkom lah. Niatnya orang teh hayang menerapkan cara ngomong lah gitu, hayang belajar cara ngomong bener kumaha gitu. Teh nya kan si Ilkom teu hanya itunya, Itu. tidak hanya berbicara gitu, tapi bisa tadi Ilkom teh nulis saya nyieu naon gitu, konten kumaha gitu. Nah, saeutikna di Ilkom teh emang merek panggung yang orang teh wani ngomong nih men. Ya, benar. Yang wani ngomong gitu. Di matkul kan ya public speaking atau loba presentasi gitu lah. Jadi maksa orang yang Kudu ngomong gitu, kudu ngomong di hadap gitu. Sebenarnya mah nyieun orang mun orang kenapa di ka tukangnya ka masih orang SMA jeung ayeuna orang terus bicara ngomong atau di tingkat kepedeannya, tingkat tuan yang ngomong di hadapan batur, orang teh ngerasana sangat meningkat gitu dibandingkan pas ke kuliah gitu. Karena emang si tugas-tugasnya atau di kelas teh emang maksa orang yang ngomong gitu, ngomong ke hareup, lamun orang teh ngomong orang teh bakal nyesal gitu. Ya, Bakal nyesal kesempatan. Jeung eta sih salah sejina ningkatkeun cara ngomong orang. Terus di kepanitiaan atau di himpunan gitu, di lembaga eta ge jadi panggung lah buat orang atau kesempatan lah buat orang buat ningkatin cara ngomong orang, ningkatin kepedean orang, ningkatin kawan orang yang ngomong di hadapan batur gitu. Soalnya emang si kegiatan-kegiatan atau si proker-proker lainnya di lembaga atau kepanitiaan itu emang maksa orang jangan ngomong ke hareup gitu, ngomong di hadapan batur gitu. Jadi setina better lah gitu ti orang kamari gitu, ti orang pas ke sekolah. Gitu man. Lumayan membantunya kuliah. Nah, menurut lu sendiri ini mah general ya, kuliah penting atau enggak? Kuliah penting atau enggak ya? Sebenarnya penting sih men, penting. Penting nate kuliah teh jadi penting lamun si urang lagi nya butuh geuning kan. Oh, jadi sebenarnya mah tahu apa yang dicari ya? iya, kuliah jadi penting kalau kita punya tujuan. Nah, itu. Tapi si kuliah itu jadi nggak penting atau jadi sia-sia gitu ya. Lamun urang teh pas awal asup teh kuliahnya nggak kuliah gini, ya, nggak ukur mendapatkan gelar. Iya, mendapatkan gelar atau paksaan anti-kolot. Ya, paksaan anti-kolot sebenarnya orang teh mau kuliah gini. Jadi kuliah teh hari-hari atau nya hari-hari gitulah tenganggap si kuliah itu penting gitu. Eta sih jadi nyieun si kuliah itu penting gitu. Kurang si kuliah itu penting, mun urang mah di lingkungan sih men. Nu paling berpengaruh lah ka si mahasiswa teh ke lingkunganna gitu. Soalnya nu kurang tempo di lingkungan orang sekolah jeung kuliah teh emang beda gitu. Di cara ti baturana gitu. Santena pas kuliah teh orang dapat temen yang tersaring lah. Bukan temen yang orang-orang di kampus teh bukan sembarangan orang lah.
hanya orang tertentu gitu bisa asup kadinya. Tah eta sih nu nyieun penting teh si di ieuna di lingkunganna gitu. Kita bisa ketemu sama orang yang punya banyak tujuan, kita bisa ketemu sama orang yang punya ambisi yang gede gitu. Kita bisa ketemu sama orang yang masih emang pintar gitu. Dan pada saat yang bersamaan kita bisa ketemu sama orang yang cuek hare-hare gitu ya. Nah, itu bisa jadi bahan perbandingan lah. Seandainya orang di kampus itu bisa boga loba naonnya gambaran tentang orang gitu, bahwa si orang teh teu salamana di kampus teh orang-orang nu ambis unggul, anu pinter-pinter unggul, anu paham tentang naon pelajaran atau naon gitulah. Jadi beragam lah. Eta sih nu nyieun di kampusnya lebih berwarna. Iyalah, lebih enak lah gitu. Lebih enaknya. Cuman itu Soalnya kan beragam-ragam. jadi apa ya? Jadi penglihatan buat orang sendiri gini. Mana yang ambisnya terlalu ambis terus jadi individualis, iya. atau ambis yang merangkul, atau yang cuek. Anjing kita mau cuek, kerma cuek apa sih kita sore am sih anjing. Itu kan jadi bahan apa ya? Bahan pertimbangan gitu buat kita. Jadi kita juga tahu mana yang benar yang salah ya. Kita juga jadi tahu mana gitu yang harus bukan diubah tapi diikutin buat kita ya. Namanya juga bawa si kuliah. Terus menurut kan ini orang sering cerita soal ini ya. Kenapa mana sampai sekarang belum pacaran? Aduh, katanya belum pacaran. Apakah punya alasan sih kalau si mananya yang ngerokok sok sampai jawab aja lu. Sebenarnya loba sih nya alasan orang tuh pacaran. Cuman utamanya karena ekonomi, karena duit. Karena orang tak memiliki kesempatan sarua dibandingkan orang-orang batur-baturan nu bogohan gitu. Ya, sepakat. Tapi kan namun masalah ekonomi terlalu sepelenya diomongin. Justru karena orang punya keterbatasan itu, jadi orang mikir gitu, karepna orang bogohan teh kumaha gitu. Ya. Soalnya orang mikirna lamun orang masih kena mental duit kakolot atau masih kena kehidupan kakolot tuh nya, orang tepantas anjing yang bogohan atau kehidupan batur gitu. Jangan biayain batur oge nya. Orang mikirnya gitu. Orang boga prinsip gitu. Jeung urang ge lamun bogohan, orang bakal kehilangan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran buat yang seharusnya tuh kurang lakukan gini. Iya. Hal-hal nu kurang lakukan pas keur ngora, pas keur ayeuna, entah itu eksplor hobi atau eksplor diri sendiri atau nya fokus ke kuliah gitu nya misalnya. Minimal lah. Tapi orang beakeun yang bobogohan gini. Lah, ya orang teh embung aya di satu eta gitu. Embung terbelenggu dalam dalam hubungan nu nya. Soalnya orang mikirnya orang bogohan ayeuna orang bakal toksik sih. Ngan cigana moal bener lah gitu. Moal jadi bobogohan nu kurang hayang gitu. Bukan yang apa ya? Bukan yang ideal buat saya. Yang ideal. Terus menurut Enduh, pemandangan lu sendiri melihat yang pacaran sekarang apakah ideal menurut Enduh atau tidak? Kan tiap orang punya idealnya masing-masing ya. Mungkin menurut Enduh ya. Yang dalam kacamata Enduh gitu. Orang-orang pacaran itu ideal tidak sekarang ya? Ya enggak lah kalau menurut orang mah. Soalnya ya kalau ngikutin idealnya orang mikirnya enggak gitu. Karena ya itu balik lagi gitu. Kalau ketika mana masih dibayar koprot gitu ya, can bisa nangan di sorangan. Berarti kan artinya mana can bisa bertanggung jawab diri sendiri kan. Karena kebutuhan sorangan can bisa cukupi ke sorangan gitu ya. Nah, pada saat itu malah milih ngacak batu yang hidup babarangan gitu kan. Babarangan lagi sih tapi nya kan bobogan berarti kan ngacak batu yang ada
jangan suka kayak orang kan gitu ya. orang. Hidup gitulah. Bener. Ini ceramah mungkin enggak lah, belum ideal. Soalnya patokan orang yang bobogohan atau yang menjalin hubungan nyamapan gitu. Orang bisa bertanggung jawab atas hidup aing sorangan. Aing kerek bisa ngajakan batur jang asup air borang tuh. Mana tuh goceng banget tuh. Terang buat terang. Buat terang. Tuh kasih lapakeun. Ieu kan nyian podcast di Gasore Hollywood Interview. Orang juga kan sering liatin lu ya. Mana kayaknya cukup suka sama musik-musik. Ya. Cukup suka. Yang sekarang lu dengarkan musik lokal apa? Aing sebenarnya baca eta. Iya. Bisa baca can eta. Mana ya? Kan maca. Aing maca eta. Di Bodas. Nah, lu sekarang sering ngedengerin musik lokal apa internasional? Sejak kapan ya? Mungkin sejak masuk kuliah, orang jadi jarang banget ngedengerin musik-musik luar negeri. Jadi mostly ya dengerin band-band lokal gitu. Atau musik-musik lokal kayak yang sekarang orang dengerin teh Festivalis kebanyakan. Festivalis, Jenny, Hindia, Sapriadi, Nadine, yang kayak gitu-gitulah. Soalnya kan ada masanya ya? Iya, ada masanya. Orang-orang dengerin musik gitu ya. Menurut orang mah bukan udah cukup tapi udah bosan lah, udah mulai bosan gitu dengerin musik-musik luar. Kamar aing diacak-acak, bangsat. Maaf. Udah mulai bosan dengerin musik-musik internasional luar negeri gitu. Orang pengen ekspor lebih jauh tentang musik-musik lokal Dulu lah ya. ya. Walaupun itu ya rata bedanya pop lah, tapi orang pengen coba dengerin lebih jauh gitu. Menurut elu musik menyelamatkan musik tidak? Musik menyelamatkan, bisa dibilang enggak sih men. Bisa dibilang enggak Terlalu sih. Soalnya orang mungkin dulu ya pas waktu covid kan kita semua ya cicing di imah atau ngelakukan hal naon gitu ya. Sekolah aja libur, sekolah nggak sayana gitu. Ngejaga tugas saukur ngejaga tugas unggul gitu ya. Aya nungan absen unggul gitu ya. Udah ngabsen saya deui gitu. Pas zaman eta mungkin si musik teh cukup menyelamatkan gitu, cukup menjadi teman. Karena emang kegiatan lain deui lah selain cicing di kamar, andaikan musik, andaikan YouTube gitu ya, nonton YouTube gitu. Mungkin di masa itu si musik cukup menyelamatkan lah. Dan waktu itu orang musik yang dengerin band-band luar, band-band orang mulai mengenal musik luar lah. Kayak apa ya? Dulu tuh yang jadi gerbang orang ngedengerin musik rock luar tuh Nirvana sama Oasis. Tadi jadi gerbang buat orang eksplor lebih jauh tentang musik luar gitu. Orang jadi kenal sama Beatles juga. Beatles yang cukup awal-awal lah yang orang dengerin itu musik luar. Beatles, Oasis, Nirvana. Jadi dari situ tuh orang jadi ngedengerin musik punk kayak Sex Pistols, The Clash, Ramones kayak gitu. Terus musik metal kayak Metallica, Megadeth, Iron Maiden. Ini musik lah pop lah dan populer di kalangannya gitu. Terus juga jadi dengerin Rolling Stones, jadi dengerin Blur kan itu. Jadi apa ya, jadi versus lah ya. Iya. Si Oasis sama Blur gitu ya. Orang sih tim Oasis sih, orang mah. Tim Oasis. Tapi tim Blur. Suka Blur juga cuman ya agak sulit sih emang. Ya menurut orang mah ya orang lebih dengerin Oasis lah gitu. Tapi cukup dengerin juga Blur. Dan
pada saat itu tuh si teman-teman orang tuh mendukung gitu buat mendengarkan lagu diajak diskusi tentang musik gitu. ya. Karena teman-teman orang juga dengerin musik yang sama Ya, musik yang sama. pada saat itu. Makanya pada saat itu teh orang kalau nongkrong atau kalau ngobrol sama orang teh ya isinya musik weh. Musik-musik eta we, musik-musik di Ya. dengekeun gitu. Udah dengarkan ya. Sharing-sharing mana ngadekeun apa ieu. Mana yang ngadekeun ieu, seru sih sebenarnya. Semuanya seru ya. Kan akhir-akhir ya nggak jarang gitu tentang musik. ngomongin musik soalnya karena nu ka hiji urang teh geus ngadekeun eta nu kadua geus nyebutkeun geus jarang gitu jarang ngadekeun musik-musik eta jadi geus eueuh lah batur diskusi cigana lamun aya mah Ngobrol urang bakal tentang tertarik deui gitu iya. bakal tertarik jangan ngadekeun deui gitu. Lagu lokal tuh yang menurut lu bagus banget 3 lah Tiganya kira-kira. lagu lokal Lagu lokal berarti Indonesianya. Indonesia. Yang pertama teh pasti dari musisi favorit orang dari Hindia yang mana? judulnya teh Janji Palsu. Janji Palsu. Janji Kenapa? Palsu. Karena dari Podcast siga ada ini podcast. musik itu komunikasi. Janji palsunya karena si Hindia teh emang keren euy jangan nyeun lirik paling jago itu jangan Sepakat. jago pisan lah pokoknya mah nyeun lirik gitu nya si lirik-lirikna teh nyeun urang nyari relate lah gitu nya walaupun nggak semua lagunya relate sama orang cuman banyak dari lagunya orang teh anjing asa ada wakilan gitu Iya. teh jago lah bisa jago pisan lah nyeun lirik Dengan lirik yang mudah dicerna lah ya. udah dicerna Nggak banyak analogi atau yang aneh-aneh lah. si katanya teh ya kata-kata biasa lah Kata keseharian teh. teu halus teu sih nggak terlalu puitis nggak terlalu metafora nggak terlalu hiperbola gitu karena mah eta lah hade we pokoknya janji palsu teh sih hade sih lirikna Karena dia teh ngomongin ini bukan sih karir sih sebenarnya kan ngomong karir. musik gue tuh paling kode sukses hanya ditinggalkan dipinjamkan mungkin aku penyewa yang lihai Tentang karir kan ya. Terus ada juga yang tentang bunuh diri gitu. bunuh diri itu tuh namanya kemana nya Tekat malam ini rasakan. Oh, seringku berfantasi untuk bunuh diri kata pokoknya kesorangan yang serangan asal kita anjing juga wah iya berujannya anjing ya, kayaknya kita punya momen apa ya punya momen di malam hari teh ngerasa kayak pengen bunuh diri sih mana pernah ngerasa gitu atau kayak gimana ya kayak berpikir ulang tentang kehidupan pasti punya momen kayak gitu kayak di malam hari iya sih lumayan kayaknya tiap orang kalau dia punya saat-saat sendiri atau kesepian gitu dan pengen mengakhiri hidupnya gitu tas ini teh emang bener-bener perfect nge-crop momen eta gitu jadikan lirik jadikan lagu gitu eta nunjukin keren teh terus yang keduanya festivalis yang mana yang Hujan Mata Pisau kenapa karena ya si lirik anu jadi namanya jadi cekelan atau jadi reminder lah yang orang di lagu eta gitunya Hujan Mata Pisau teh anu ketakutan yang menenggelamkan keberaniannya menyelamatkan haji jelasnya emang si India festivalis tapi teh emang paling keren lah yang liriknya sepakat teh termaksa namanya tidak terlalu sulit untuk dicerna iya itu juga dan tiap lagunya teh selalu ada kata-kata bijak lah pesan nu bisa dipetik gitu ke orang yang sepakat menjalani hidup lah ya eta si orang Hujan Mata Pisau ti lirikna sih nu nyieun orang favorit kalau gue tahu yang ketiga berarti yang ketiga festivalis juga yang mana yang orang-orang di kerumunan anjing kenapa orang-orang di kerumunan kalau gue tahu kan mun ti pandangan orangnya orang ngepersepsikan gitu ya kalau gue tahu teh
Eta mengkritisi apa ya, kelompok-kelompok yang